Halo Sobat Skytech, kali ini kita kembali ke konten compare. Untuk yang akan kita compare kali ini adalah laptop dengan prosesor i3 Gen 8 yang sudah ada dedicated VGA dan i3 Gen 10. Nah, ini lebih unggul yang mana dan masih worth it nggak sih i3 Gen 8? Kalau kalian pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Selamat datang di skytech.id. Langsung saja kita compare antara kedua laptop Acer Aspire A514 dan HP CF 3040 Ti. Dari Acer Aspire A514 ini menggunakan prosesor Intel Core i3 Gen 8, lalu RAM yang digunakan 4GB DDR4 dengan kecepatan 2400. Lalu storage-nya 1TB hard disk, kemudian VGA-nya Nvidia GeForce MX 130 sebesar 2GB. Selanjutnya, spesifikasi dari HP ini menggunakan prosesor Intel Core i3 yang Gen 10, yaitu 1005G1. RAM yang digunakan 4GB DDR4 dengan kecepatan 2666. Storage yang digunakan masih hard disk sama seperti Acer tadi, dan untuk grafik cardnya masih menggunakan bawaan dari prosesor yaitu Intel UHD Graphics. Setelah kita tahu spesifikasinya, langsung saja kita tes. Oke, yang pertama kita coba untuk cek hard disknya terlebih dahulu. Untuk hard disk yang digunakan Acer mendapatkan kecepatan read sebesar 98 MB per second. Kemudian untuk write-nya sebesar 112 MB per second. Lalu untuk HP ini mendapatkan kecepatan read sebesar 101 MB per second dan write-nya sebesar 118 MB per second. Ya, tidak jauh sekali untuk perbedaannya. Selanjutnya kita coba untuk Cinebench R20. Untuk Cinebench R20 yang pertama kita tes Acer terlebih dahulu. Untuk hasilnya ini lumayan, yaitu 713 untuk satu kali tes, dan untuk 10 kali tesnya hasilnya stabil di angka 700-an. Lalu berlanjut ke HP, kita coba satu kali tes, ini mendapatkan hasil 906, dan untuk 10 kali tesnya ini rata di angka 900-an. Turun pun hanya di angka 899, sedikit sekali untuk penurunannya. Untuk hasil perbandingannya seperti ini. Oke, setelah kita mencoba untuk Cinebench R20, kita langsung saja tes menggunakan 3D Mark Firestick dan TimeSpy. Hasil dari Acer ini cukup memuaskan, yaitu 2183 untuk Firestick. Dan untuk menggunakan TimeSpy ini mendapatkan angka 776. Ya, lumayan besar untuk sekelas laptop 6 jutaan. Oke, next kita coba untuk laptop HP juga, dan hasil tes untuk menggunakan Firestick ini 873. Tapi untuk tes menggunakan TimeSpy ini sedikit agak aneh, karena setelah 4 kali kita coba tes menggunakan TimeSpy, ternyata hasilnya tetap 0. Ya, kurang tahu kenapa, tapi hasilnya selalu 0 waktu dites. Tes selanjutnya adalah tes gaming. Kita coba tes menggunakan game-game ringan seperti Dota 2 dan CSGO. Nah, pertama kita lihat hasil tes dari Acer. Ini untuk digunakan Dota 2 seperti apa. Untuk di settingan low berhasil mendapatkan rata-rata 85 fps, dan fps yang didapatkan ini yang paling tinggi yaitu 97 fps. Tapi untuk settingan high, laptop ini mendapatkan rata-rata 52 fps, dan untuk fps tertinggi yang didapatkan ini 61 fps. Lalu dari HP untuk menggunakan Dota 2 ini mendapatkan hasil 67 fps di settingan low ya teman-teman. Lalu untuk fps tertinggi yang didapatkan adalah 80 fps. Lalu untuk settingan high di laptop HP mendapatkan angka 15 fps untuk rata-ratanya. Dan untuk settingan high di laptop HP ini mendapatkan angka 15 fps untuk rata-ratanya. Lalu untuk fps yang tertinggi didapatkan adalah 30 fps. Lalu kita coba untuk CSGO. Yang pertama kita coba di laptop Acer terlebih dahulu, yaitu rata-rata yang didapatkan ini 65 fps. Sedangkan untuk fps tertinggi yang didapatkan ini 120 fps untuk settingan low. Lalu untuk settingan high-nya ini mendapatkan rata-rata 58 fps. Sedangkan untuk fps tertinggi yang didapatkan ini 112 fps. Laptop HP mendapatkan 15 fps untuk rata-ratanya di settingan low. Lalu untuk fps tertingginya ini mendapatkan 55 fps. Dan untuk settingan high ini hanya mendapatkan 13 fps. Lalu untuk fps tertinggi yang didapatkan 54 fps. Jadi masih bisa di-upgrade atau tidak dari kedua laptop ini?
Kita lihat pertama dari Acer. Untuk RAM-nya ini masih bisa di-upgrade, mau kalian upgrade menjadi 8 atau 12 masih bisa. Karena yang satu sudah onboard, yang satunya masih ada slot kosong. Dan untuk SSD kalian masih bisa upgrade karena sudah disediakan slotnya. Kemudian untuk yang kedua kita langsung ke HP. Ini sama, untuk RAM-nya juga masih bisa di-upgrade, tapi kelebihan dari HP ini dua-duanya bisa dilepas. Kalau yang dari Acer tadi hanya satu saja yang kosong, kalau untuk HP ini kalian bisa lepas dua-duanya. Dan untuk slot SSD juga sudah disediakan oleh HP. Jadi kesimpulannya untuk kedua laptop ini worth it untuk dibeli di harga 6 jutaan antara CF 3040 dan Aspir A514. Tapi ini dua laptop yang berbeda segmen. Pertama, untuk seri CF 3040 ini mendapatkan free office, cocok untuk kalian pengguna office yang multitaskingnya ya sedikit tinggi. Lalu untuk Acer Aspir A514 ini cocok untuk kalian yang para pengguna software editing yang tidak terlalu berat. Nah, ini dua segmen yang berbeda. Kalau menurut saya worth it untuk dua-duanya. Tapi menurut kalian worth it atau tidak? Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan untuk link pembelian sudah ada di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lagi lebih banyak produk-produk seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.